teman-teman, bagaimana dengan saham-saham blue chip dan saham-saham konstruksi? Kalau beberapa hari kemarin yang naik adalah saham-saham properti terutama dari kawasan industri. Hari ini tadi banyak naik dari sektor konstruksi. Malam hari ini aku akan bahas sektor konstruksi. Tapi sebelumnya aku mau review dulu beberapa saham yang kita sempat beli di akhir September kemarin, yaitu saham GGRM yang kita sempat infoin di IM Trade untuk beli di angka 40.000, bahkan di live di Instagram dan di YouTube itu aku juga ada bahas di angka 40.000 yang ngikutin terus. Ada nggak yang ikut beli di sini? Kalau ada yang ikut beli, komen dong saya 40 gitu biar saya ngerti maksudnya. Ya, jadi Anda dapat di harga berapa? Saya dapat di harga berapa? Kayak gitu. Oke. Nah, ini udah naik 11% dan aku udah ngelihat satu candle di sini, candle GGRM, HMSP. Besok aku akan jelasin ini candle apa, spinning top sih ya, dan ini udah dekat resisten daily-nya. Artinya untuk GGRM dan HMSP ini dalam jangka waktu pendek akan ada koreksi normal correction. Jadi kalau Anda trader boleh profit taking dulu. Tadi pagi atau tadi siang kita di IM Trade udah kasih tahu untuk jualan, untuk profit taking. Kalau misalkan teman-teman kalau teman-teman ada yang beli ya untuk trading beberapa hari yang lalu. Tapi kalau untuk ada yang dapat di 39. Tapi kalau untuk investasi, teman-teman hold aja. Contohnya kayak Dubernika, Claudia, saya 43 pakai nangis ikonnya. Nggak apa-apa, nggak usah nangis. 43 kan Anda sekarang posisi juga masih untung dan itu masih range yang bagus untuk investasi jangka panjang. Victor.sp79, aku sudah profit taking tadi. Cuan berapa Pak? Saya dapat di harga 39.900, bagus. Saya 44 juga Indiro Honarto dapat di 44 tapi buat swing. Wah, kalau di 44 buat swing ini justru area profit taking kalau buat swing trader gitu. Ada yang dapat di mungkin modal lama 47. Oke, ya udah buat investing aja nggak apa-apa. Kalau Anda tanya saya jual atau enggak, saya dapat di harga 40.000, saya hold, saya strong hold, nggak akan jual. Kalau dia turun, saya akan beli lagi. Oke ya. TLKM ini dia belum naik. Besok aku akan bahas GGRM dan HMSP ini bisa naik sampai level berapa dan cara ngitungnya gimana di seminar online diskon Pagansa besok ya. Jadi upside-nya masih berapa banyak dan aku akan jadi setengah tahun ke depan, 1 tahun ke depan ini bisa berpotensi menguat sampai berapa banyak. Itu aku akan bahas besok di SODV besok dan aku ajarin cara aku ngelihat gimana gitu. Anyway, untuk TLKM sendiri sekarang udah membentuk pola, ini nggak sempurna ya, tapi mirip pola double bottom. Kalau double bottom harusnya bottomnya tuh sama ya, level ininya sama. Cuman aku ngelihat ini TLKM udah mencapai level bottomnya dalam jangka waktu beberapa bulan itu juga sekitaran 3-6 bulan dia punya upside bisa sampai 25% ya. Jadi aku akan share juga teman-teman besok gimana caranya sih ngitung upside-nya masih berapa banyak. TLKM buat teman-teman yang telat masuk ini masih boleh masuk dengan best price 2550 sampai 2750 buat long term investing. Oke. Banyak yang nanyain BEST masih sabar nggak? BEST sendiri teman-teman yang waktu itu trading kita udah kasih tahu swing trader itu di sini profit taking, tapi kalau super trader masih ngehold bahkan masih boleh beli. Jadi kita masih ngehold untuk BEST ini. Terus kita mau bahas sektor konstruksi karena sebenarnya malam hari ini temanya sektor konstruksi. Itu ada yang nanya BCA. Oke, aku bahas BCA dikit ya. Aku kelupaan tadi. Saya BBCA di 27. Seno.rmp. Apakah bisa turun ke 27 lagi? BCA rawan profit taking juga untuk jangka pendek, short term udah rawan profit taking dekat resisten, tapi dia koreksinya kalau aku perkirakan beberapa hari ini cuma sampai ke 28 ya, belum tentu sampai ke level 27.000 lagi. Ya jadi ini BBCA termasuk 27 ini angka bagus. Kalau aku sih ngehold buat investasi, tapi kadang-kadang ketika beli awalnya niatnya investasi.
teman-teman. Banyak user e-trade yang curhat. Awalnya niatnya investasi, tapi ketika mulai berjalannya waktu, harga saham mulai naik, mulai emosinya berasa tuh, jalan. Keluarlah jati diri yang sebenarnya ternyata adalah trader. Kenapa? Ketika naik, wah ngerasain cuan, terus takut turun. Boleh nggak jual dulu, boleh nggak jual dulu. Anyway, selama Anda untung sih sebenarnya terserah, mau diapain, terserah. Ya, cuman nanti kalau misalkan tahun depan dia lari jauh, Anda nggak dapat di angka itu lagi, ya itu konsekuensi yang harus diterima, nggak boleh nyesel gitu. Oke. Ya, jadi BBCA aku lihat beberapa hari ini kalau dia terkoreksi mungkin sampai ke 28 aja. Oke, saya akan lanjut ke sektor konstruksi. Yang pertama saya akan bahas untuk adikarya dulu. Karena hari ini tadi sektor konstruksi baru mulai naik ya, baru awal-awal mulai naik. Untuk adikarya sendiri hari ini naik cuma 2,78%, dia masih di stage 1, masih di bawah. Jadi kalau teman-teman nanya apakah dia udah uptrend, aduh masih lama untuk si Adi ini uptrend. Dia bisa dibilang uptrend jika dia naik di atas harga 690 untuk adikarya ini. Jadi buat teman-teman yang seandainya masuk adikarya saat ini mindsetnya lebih ke semi investing buat 6 bulan ke depan, bukan long term investing. Buat semi investing 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dengan asumsi COVID-19 sudah membaik dan proyek-proyek udah mulai jalan lagi. Nah, untuk adikarya sendiri, ini dia baru aja dapat duit 3,2 triliun rupiah dari 2 proyek. Kita lihat fundamentalnya dia ya. Kenapa? Karena dari fundamental ini akan menentukan prospek dia ke depan itu gimana ya. Jadi mungkin saat ini teknikalnya dia masih jelek, saat ini masih sideways, masih di stage 1, tapi kita lihat apakah dia ini cocok buat semi investing atau enggak gitu. Oke. Adikarya dia dapat duit 3,2 triliun dari 2 proyek. Yang pertama adalah proyek LRT Jakarta ya, di September 2020 itu 1,8 triliun rupiah. Semoga nggak dibakar-bakar lagi. Saya sangat sedih sekali tuh ngelihat di media. Ya itu fasilitas milik umum dirusak kayak gitu. Sangat disayangkan ya. Itu duit itu bangunnya pakai uang miliaran bahkan triliunan rupiah. 1,4 triliun ya adikarya dapat duit juga 1,4 triliun dari proyek jalan tol Cibanceh yang ada di Sigli Aceh. Nah, adikarya ini dia juga akan menerima pembayaran tol Cibanceh sepanjang 74,2 km dengan total duit yang akan diterima itu 4 triliun rupiah di tahun 2020 ini. Nah, kontrak baru di September 2020 untuk adikarya ini dia mencapai 6,2 triliun rupiah, which is ini termasuk bagus karena kondisi COVID-19 di sini ini masih dapat project yang lumayan gede. Dan target kontrak baru di full year 2020 sebesar 27,6 triliun rupiah. Ya masih agak jauh dari targetnya ya. Ya saya nggak tahu apakah target ini dibikin sebelum COVID-19 gitu. Oke, terus kemudian kontrak baru ada juga untuk proyek gedung 37%, MRT 23%, jalan dan jembatan 20%, lainnya 20% yang lain adalah bendungan, bandara, dan proyek EPC. Jadi masih jalan. Cuma secara teknikal teman-teman ini nggak bisa dibilang dia uptrend, maka dari itu tadi kita juga nggak tradingin ini di e-trade ya, karena masih super sideways banget. Ini naik juga short term aja ya. Jadi kalau misalkan beli ini harus siap dia nggak kemana-mana, naiknya pelan-pelan. Kemungkinan ini bisa, ini untuk semi investing itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, jadi harus sabar memang. Kalau Anda bukan tipe yang mau sabar, mau yang cepat dapat cuan, jangan masuk ke ADI. Untuk saham tradingnya saya akan share besok di SODV ya. Oke, kemudian saya akan bahas untuk saham yang kedua dari sektor konstruksi yang beberapa hari ini juga menguat karena sentimen positif dari Omnibus Law. Hari ini Wika naik 4,74%. Dia breaking out dari MA 100, tapi kita tetap nggak beli di e-trade. Kenapa? Karena ini sideways. Kalau sideways itu memang MA itu seringkali ditembus, gampang ditembus naik, gampang ditembus turun.
gitu. Kode SODV buat besok SODV 30, SODV 30 ya. Nah, teman-teman, aku balik lagi ya ke Wika ini ya. Hari ini dia naik dengan volume transaksinya tuh lumayan sebenarnya, nggak gitu gede-gede amat. Aku ngelihat bahwa institusi udah mulai nyicil-nyicil ini juga gitu ya. Nah, untuk valuasinya buat Wika sendiri besok saya akan share ya. Terus kemudian proyeknya apa aja sih? Proyeknya untuk Wika ini dia dapat kontrak baru di luar negeri itu menyumbang 5% dari target kontrak di tahun 2020, lumayan. Kontrak yang didapat dari luar negeri adalah 112 miliar rupiah ya, WSKT sabar ya di sini ya. Oke. Kontrak berjalan di luar, jadi ada WSBP-nya aja sama WG. Kontrak berjalan di luar divisi luar negeri hingga Agustus 6,28 triliun rupiah. Jadi masih tetap gedean yang domestik pastinya. Kemudian untuk Wika ini dia baru menyiapkan obligasi dan sukuk senilai 5 triliun rupiah untuk menghadapi Global Komodo Bond ya senilai 5,4 triliun yang jatuh tempo pada Januari 2021. Jadi dia gali lubang tutup lubang ya. Jadi memang butuh duit, butuh cash. Biasanya perusahaan konstruksi memang challenge-nya di situ ya. Nah, proyeknya apa? Saat ini jalan tol Cengkareng Kunciran itu udah finish 86%. Dengan total duit kalau nanti dibayar itu 2,48 triliun. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya secara fundamental Adi lebih menarik ya kalau dari proyek-proyeknya. Ini kita belum ngomongin valuasi nih ya. Nah, kalau untuk jalan tol Serang dan Palembang sendiri, jalan tol Serang ke Palembang itu 3,31 triliun rupiah value-nya dan progresnya 65%. 65,9% jadi. Saat ini juga untuk Terminal Kijang, proyek Terminal Kijang itu 2,49 triliun rupiah, progresnya sekitaran 70%, hampir 70%. Dan kereta cepat Jakarta-Bandungnya, ini yang lumayan gede nih, 15,68 triliun rupiah, progresnya 51,47%. Untuk Wika sendiri, Wika buat saya ini secara technically kelihatan ada akumulasi juga menarik ya. Namun sekali lagi, kalau dibuat trading belum bisa dibilang dia akan naik cepat. Nah, untuk Wika ini teman-teman, dia baru akan naik cepat itu di atas, tunggu ya. Di atas 1420, di atas 1420 di sini. Ini masih sideways. Kalau mau masuk saat ini berarti buat semi investing juga. Kalau mau buat tradingnya masih lambat sekali. Untuk Wika, saya pribadi melihat ini geraknya dia akan lebih cepat di atas 1420. Kalau dibulatin ke bawah ya 1400 ya. 1400 itu breakout dari situ itu lebih cepat geraknya. Oke, kemudian saya akan ke WSBP. Untuk medium invest nih teman-teman, ada yang nanya David Gusrial, saham infra yang menarik apa untuk medium invest? Medium invest itu jangka menengah 6 bulan sampai 1 tahun, ya ini saham-saham konstruksi dan juga properti. Kalau properti besok ya, aku akan bahas besok khusus bahas sektor properti gitu. Oke. Bareng dengan narasumber aku yang analis di sektor properti. Oke. Untuk BSBP, ini secara teknikal menarik banget. Paling menarik hari ini adalah BSBP sebenarnya. Karena dia naiknya tuh dengan candlenya Marubosu bagus banget. Nih saya ada ekor dikit ya, jadi nggak sempurna. Kalau nggak ada ekor, dia Marubosu sempurna, tanda bullish dengan volume transaksinya yang tinggi banget dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi kalau diperhatiin di sini volumenya 357,32 itu sekitar 8 sampai 9 kali dari hari yang sebelumnya. Nah, untuk WSBP sendiri ini fundamentally aku akan bahas besok ya teman-teman di SODV. Tadi aku prepare untuk WSKT.
WSKT ya. Jadi kalau untuk WSBP ini meskipun tadi naik kenceng, aku masih wait and see juga ya untuk WSBP ini. Jadi dia nanti kalau naik di atas 173 ini udah ngelewatin MA 100 tapi masih sideways. Dia baru akan uptrend di atas 212 untuk WSBP-nya. Nah, oke. Next, aku akan bahas untuk PTPP. Nah, ini aku lumayan suka ya untuk saham ini ya. Ada Omnibus Law ini PTPP akan sangat terdampak positif sekali. Beberapa kali saya juga udah bahas tentang proyek dia di Subang. Tapi sekali lagi dia belum masuk masa uptrend, belum traders belum bisa beli. Kalau saat ini sih masih sideways ya. Di atas 1070 itu lebih bagus. Tapi kalau mau medium invest ini ini boleh ngehold. Saya ketawa nih baca komennya lucu banget. Kontraksi, hahaha. Emang mau melahirkan konstruksi. Ada yang salah tulis. Oke. Lanjut. Distracted ini ya. PTPP. PTPP dia kinerjanya pada semester 1 itu sangat terdampak pandemi. Jadi pendapatannya turun 36% year on year ya 36,6% di angka 6,7 triliun ya semua juga terdampak pandemi kalau untuk konstruksi gitu hingga Agustus 2020 kontrak barunya mencapai 11,24 triliun rupiah 44% dari target setelah direvisi dari 25,5 triliun ya. Jadi teman-teman cara mencapai target paling mudah gimana? Revisi targetnya turun. Itu paling gampang mencapai target. Oke. Ya, jadi target sebelum COVID-19-nya 25,5 triliun. Kemudian targetnya diturunin. PTPP ini juga dia ada dua divestasi ya, 14% dia kepemilikannya ada kepemilikan tol Cisumdawu senilai 50 miliar dan juga 25% Prima Multi Terminal senilai 371 miliar. Nah, ada divestasi lain juga nih. Dia punya 20% kepemilikan tol di Pandaan Malang dan 15% kepemilikan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Jadi totalnya 4 divestasi itu diproyeksi bisa menyumbang pemasukan ke kasnya PTPP itu 1,26 triliun rupiah dengan keuntungan atau laba 300 miliar. Itu tadi PTPP ya. Ini tadi belum dibahas untuk Subang. Itu karena mungkin belum ini juga ya. Masih wacana juga. Oke, teman-teman, jadi untuk semuanya untuk konstruksi ini masih wait and see. Jadi kita masih melihat untuk saham-saham di properti juga ya. Untuk BEST itu masih sama view-nya. Teman-teman perhatikan ya, di sini gold ini sebenarnya masih sideways, tapi sideways-nya gold ini berbeda dengan kondisi sideways-nya saham-saham konstruksi dan lain sebagainya. Nah, kalau saham-saham konstruksi tadi itu sideways di bawah, kalau yang ini gold ini sideways di atas. Apakah sideways di atas ini selalu bagus? Tanda continuation ini belum tentu, harus nunggu konfirmasi breaking out. Nah, untuk gold sendiri dia keluar dari masa sideways itu jika dia breakout atau naik di atas 2067. Anyway, gold mengalami technical rebound sehingga tadi juga ada sentimen positif untuk saham Antam ini juga tadi naik dengan volume transaksi tinggi. Tapi kita tadi nggak beli juga karena kita ngelihat ini lagi-lagi masih sideways. Jadi kalau masih sideways nanti bisa gampang false balik lagi gitu. Jadi nanti malah daripada habis beli itu kena cut loss, udah nggak usah beli dulu aja, kita sabar-sabar dulu aja. Memang sekarang momennya lebih banyak buat investasi, ngapain kita maksain buat trading. Ada beberapa yang bisa buat trading kayak Sido kemarin. Sido kita tungguin di area support 720 sampai 750 ya, dan kemudian benar dia mantul ya udah itu peluangnya dikit
ada Sido, ada BES, terus Kija kita juga udah beli di angka-angka agak bawah ya. Kalau sekarang sih Kija udah agak telat beli gitu. Ini di IM Trade ya teman-teman ya. Jadi instead of kita beli saham-saham yang mengalami technical rebound harian, itu gampang balik arah kena stop loss. Dan itu pengalaman kita kemarin ketika di bulan September itu banyak banget yang false breakout. BSKT. Kelupaan ya. BSKT-nya masih sideways juga sama. Buat yang mau investasi untuk medium itu untuk 6 bulanan ini pas barang-barang konstruksi properti ini di stage 1 cocok banget buat masuk untuk investasi 6 bulan. Tapi saya nggak yakin mental Anda bisa tahan buat ngadepin sideways. Sideways itu kondisi paling challenging, paling nyebelin buat pemula. Mendingan downtrend sekalian mantulnya cepat. Tapi kalau sideways, nah ini yang poco-poco, hidup kan mati tak mau, maju mundur cantik. Nah, oke. Nah, untuk BSKT sendiri ini target kontrak hingga akhir tahunnya dia itu mencapai 27 triliun rupiah. Dan dia dapat pinjaman 2 triliun rupiah dari BNI buat melunasi obligasi yang jatuh tempo. Sama nih, gali lubang tutup lubang gitu. Memiliki 18 konsensi jalan tol untuk BSKT ini dan porsi ekuitasnya dia 22 triliun rupiah. Dan sekarang dia juga lagi mengembangkan land banknya dia di Cibitung untuk proyek joint venture dengan Modern Land ya. Jadi dia Wijaya Karya ini WSKT ini memiliki Wijaya Karya ya WSKT ini dia memiliki 60% dan Modern Land dia untuk Modern Land sendiri punya 40% untuk joint venture ini. Dan untuk total areanya 350 hektar untuk land bank di Cibitung itu tadi. Proyek potensialnya WKR adalah kawasan hunian dan hotel berlokasi di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dengan total area 387 hektar. Nah, untuk fundamental aku bahas besok ya, teman-teman ya. Oke. Itu tadi BSKT aku udah bahas. Buat yang tadi penasaran, kalau misalkan mau investing, semi investing BSKT di angka berapa? 485 sampai 550 itu area best price-nya dia gitu ya. Tapi I'm not so sure Anda sabar nunggu ini masa sideways ini ya.